Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini jemaat-jemaat Tuhan ada di rumah-rumah masing-masing. Pada saat pagi hari yang indah ini, di minggu pertama bulan Juni 2020, kita akan melakukan ibadah kita secara online. Kiranya Tuhan yang pimpin kita semua untuk ibadah kita ini, biarlah Tuhan memimpin kita. Kita akan memulai dengan pujian kita pada pagi ini. Marilah kita angkat pujian kita. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami takutnya menaikkan pujian syukur terima kasih padamu ya Bapa Surga. Kalau saat pagi hari ini dahulu, Engkau yang izinkan kami Tuhan, untuk kami Tuhan melayani Engkau pada pagi ini. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kami Tuhan mau pakai kami menjadi alat yang luar biasa. Terlebih Tuhan untuk hamba-Mu yang mau pakai Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat pada pagi ini. Dan yang pimpin Tuhan, melalui firman yang akan ditaburkan pada pagi ini. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa itu. Kami yakin dan percaya Allah yang menyatakan Bapa Gembala sedang kami. Ketika firman-Nya ditaburkan, kuasa Allah bekerja luar biasa itu. Yang datang dengan segala kelemahan tubuh Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang datang dengan segala sakit penyakit Tuhan yang menyembuhkan dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan. Kami percaya itu. Kau Tuhan yang beracara bagi kami pada pagi ini. Melalui ibadah secara online pada pagi ini Tuhan di minggu pertama bulan Juni 2020 ini. Biar Tuhan yang memberkati akan luar biasa. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Bapa Surga. Segala kuasa-kuasa bukan bersama dan berucapkan mengganggu dari ibadah pada pagi ini. Kami saat ini pikir kami patahkan, hancurkan segala kuatan kuasanya dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memimpin dan menyertai kami Tuhan dari ibadah kami ini. Dan memberkati seluruh jemaat-jemaat yang berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang Tuhan dilewati oleh Engkau. Demikian juga pada pagi ini kami menyerahkan Tuhan jam ibadah kami. Dari awal pertengahan ke akhiran nama-Mu saja diagungkan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biar kita naikkan pujian kita pada pagi ini. Amin.
Bila kita pada pagi ini kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Bapak Kepala Sidang. Kita naikkan pujian kita pada pagi ini dengan hati menuju pada Tuhan. Terima kasih. Saudara jemaat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana hari kami akan merayakan perjamuan kudus. Pada saat ini Tuhan firman-Mu akan kami dengar. Ceritakan firman-Mu ini kami boleh terimanya dengan sukacita, sehingga kami boleh dapat merasakan kasih setiap-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatakan kami semua Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13 dan ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan
Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepadamu. Dua ayat firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14. Ayat ini bercerita, bahkan kalau kita baca seluruh ayatnya Bapak, tentang Saul. Saul seorang raja, ia bertindak ceroboh dan tidak mendahului firman Tuhan. Saul bertindak untuk mendahului Tuhan dalam menghadapi orang-orang Palestina, sehingga Samuel berkata kepadanya, perbuatan itu bodoh. Kalau seorang yang berkata kepada raja, bahkan kita semua yang ada pada saat ini, kita katakan bahwa perbuatan itu bodoh, pasti orang itu marah. Tetapi Samuel tidak marah karena Saul tidak marah karena Samuel itu adalah nabinya. Sehingga Samuel tegur Saul dengan sangat keras begitu, tetapi Saul tidak merasa bahwa marah atau iri hati karena dia sudah bersalah. Oleh karena itu kita melihat bahwa perbuatan apa yang bodoh sehingga Samuel menegur Saul begitu keras. Pertama, Saul tidak sabar menanti waktu Tuhan. Pada waktu Saul menghadapi orang-orang Filistin, maka Saul sudah merasa tidak taat, tidak sabar dalam menghadapi orang-orang Filistin itu, sehingga menghadapinya. Maka apabila kedatangan Samuel itu juga tertunda 7 hari setelah yang ditentukan. Jadi Saul itu merasa bahwa kedatangan Samuel itu lama sekali, sehingga mau tidak mau dia harus bertindak. Karena itu kita merasakan bahwa waktu yang ditentukan oleh Tuhan pada saat itu adalah tepat sesuai dengan maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Itulah sebabnya Samuel itu tertunda 7 hari untuk menguji ketaatan dan kesabaran Saul. Nah, karena itu dalam hal tertunda ini, pertama Saul merasa cemas, kecewa karena putus asa karena orang-orang Israel itu terjepit yang kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saul merasa putus asa. Kita semua yang ada pada saat ini juga merasa putus asa kalau seandainya kita hadapi masalah yang besar seperti saat ini. Kita merasa putus asa dan kecewa, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita semua yang ada. Karena itu kita merasa bahwa Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Karena itu Samuel datang terlambat 7 hari untuk menguji kesabaran Saul, ketaatan Saul dalam menghadapi orang-orang Filistin. Kita semua yang ada juga diuji untuk kesabaran kita, ketaatan kita dalam menghadapi situasi yang hampir sudah 3 bulan kita tidak beribadah, tapi kita harus sabar. Yang kedua, keangkuhan Saul sehingga ia mengambil fungsi nabi, padahal bukan tugasnya. Mempersembahkan persembahan itu adalah tugas nabi yang menentukan apakah yang harus dipersembahkan. Tetapi semua dalam hal ini, karena dia merasa bangga, dia merasa bahwa dia seorang raja, maka ia mengambil alih fungsi seorang nabi. Kita percaya bahwa setiap orang-orang yang orang awam itu tidak boleh mengambil fungsi seorang nabi, karena nabi itu adalah utusan Tuhan atau penyambung lidah Allah sendiri. Contohnya, ada seorang jemaat bertanya kepada saya, bolehkah saya mengucapkan berkat menurut Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26? Karena itu berkat imam. Seorang awam tidak boleh mengambil alih fungsi nabi. Demikian juga Saul juga mengambil alih fungsi nabi, sehingga dia merasa bahwa saya juga bisa, saya juga seorang raja. Saudara-saudara dikasihi Tuhan,
kita yang ada pada saat ini harus mengikuti, harus mentaati, harus sabar dalam menghadapi banyak masalah. Tetapi fungsi kita tetap ada pada masing-masing. Saudara dan berpikir bahwa tugas seseorang itu sangat mudah, tetapi tugas itu dapat dikerjakan dengan baik kalau dia boleh dapat mengerjakannya dengan serendah hati. Itulah sebabnya tugas Nabi itu hanya penyambung lidah Allah yang olehnya tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Saul dengan keangkuhannya hingga ia mengambil fungsi Nabi. Padahal itu bukan tugasnya dia. Yang berikut adalah Saul mempersembahkan korban tanpa bertanya kepada Tuhan. Tentu ada akibatnya. Saul mempersembahkan korban. Mempersembahkan itu ada hal yang biasa, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saul. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua untuk mempersembahkan korban. Korban itu adalah pilihan. Tidak boleh mempersembahkan yang cacat. Kita juga demikian halnya. Dulu saya masih ingat orang-orang mempersembahkan korban atau memberi persembahan yang 2000 yang tidak laku dikuasai, bawa ke sini beberapa kali mempersembahkan itu berkenan kepada Tuhan dan tidak. Oleh karena itu Saul itu mempersembahkan korban tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Asal saja dia mempersembahkan, dia merasa bahwa sudah cukup saya mempersembahkan korban. Kita juga demikian halnya. Mempersembahkan korban itu adalah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hanya karena uangnya sudah tidak laku di pasar, tidak laku dikuasai dan lain-lain, kita bawa ke rumah Tuhan. Itu tercatat di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan menerimanya karena persembahan kita tercatat di mata Tuhan. Itulah sebabnya banyak hal yang Saul melakukan hal ini. Karena semua bertindak ceroboh, bertindak tidak menurut aturannya sebagai seorang raja. Raja itu memerintah, mengatur rakyatnya. Tetapi seorang nabi hanya mendengar suara Tuhan dan mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh rakyatnya, terutama Saul, menurut kehendak Tuhan. Sehingga Saul merasa ia tidak dapat berfungsi. Saul merasa bahwa waktu Samuel tidak hadir, maka dia bisa melakukan hal itu, padahal bukan tugasnya. Itulah sebabnya kita semua yang ada pada saat ini, kita harus sabar menghadapi ujian-ujian yang dilakukan kepada kita. Ujian yang kita hadapi ini merupakan tantangan dunia, bukan hanya kita cuma saja. Ujian yang kita hadapi ini adalah mendunia saat ini, sehingga kita harus sabar menghadapinya. Lalu kita harus sabar berarti ada hasilnya. Lalu yang kedua adalah jabatan raja diganti dengan orang lain yang berkenan di hati Tuhan. Orang seperti apa yang berkenan kepada hati Tuhan? Saul punya anak namanya Yonatan. Seharusnya Yonatan mengganti bapaknya, karena dulu memang aturannya begitu. Kalau saya sebagai seorang kepala desa, maka anak saya juga menjadi kepala desa kalau saya tidak berfungsi lagi. Tetapi sekarang tidak demikian halnya. Namun waktu dulu berlaku aturan itu, seorang raja yang harus menggantikan kedudukan raja adalah anaknya sendiri. Namun mengapa Yonatan tidak bisa mengganti Saul? Akibatnya adalah perbuatan Saul sehingga kehilangan tahta turun-temurun. Perbuatan apa? Perbuatan kesalahan-kesalahan yang tadi saya ucapkan pada poin yang pertama, yaitu Saul mempersembahkan korban. Saul bangga hati, itu menyalahi aturan Tuhan, sehingga perbuatan Saul itu menjadi kehilangan tahta rajanya turun-temurun. Kita semua tahu bahwa apa yang kita alami itu tidak akan tetap selamanya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita. Lalu tipe orang seperti apa yang diberkenan di hati Tuhan?
Jemaat kita yang ada juga orang mengklaim diri kita, saya sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi Saul Tuhan menggantikannya dengan tipe orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan menilai seseorang dalam kehidupannya. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan sejak masih muda usia. Itu poin yang pertama. Orang yang percaya kepada Tuhan sejak masih muda usianya. Kita semua tahu bahwa kalau di gereja pada kita mengadakan untuk orang-orang baptis, anak-anak masih muda, tetapi masa muda dia berjanji untuk baptis, setelah baptisan selanjutnya jatuh lagi dalam dosa. Tetapi yang berkenan ke hati Tuhan adalah orang yang masih muda usia, tetapi dia berkenan kepada Tuhan melalui perbuatannya. Kita juga demikian halnya. Perbuatan anak muda sekarang kalau dibaptis, maka dia berkata, saya mau ikut Tuhan. Tetapi nanti waktu berjalan terus, dia kembali ke dunia hitam, tidak berjalan menurut kehendak Tuhan. Tetapi orang yang menggantikan Saul itulah tipe Allah yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, ia menyembah kepada Tuhan dengan segenap akal budinya. Dia menyembah tidak main-main, dia sungguh-sungguh. Karena itu kita sembahyang boleh dapat melihat anak-anak muda sekarang kalau dalam beribadah pegang HP, bukan baca Alkitabnya, tetapi main WhatsApp, main kirim SMS, main internet itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ia menyembah dengan segenap hatinya, akal budinya. Dia percaya bahwa Tuhan itu senantiasa mendoakan dia. Kalau dia berbuat baik kepada Tuhan, maka hidupnya boleh berkenan kepadanya. Dan yang ketiga, ia rendah hati. Saya percaya bahwa kerendahan hati kita semua rindu untuk memilikinya. Betul-betul merendahkan hati. Karena itu kita boleh dapat melihat bahwa di dalam rendah hati itu ada juga orang yang mulai meningkat akan kedudukannya, maka ia mulai sombong. Sombong itu adalah melawan Tuhan, bukan melawan manusia. Sombong itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dalam Amsal pasal 16 ayat 5 ayat 18 berkata demikian. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Kita semua yang ada, kalau makin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hati kita juga harus merendah. Karena merendahkan diri bukan berarti kita dihina, tetapi menghargai sesama manusia supaya kita berkenan, apalagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menggantikan orang yang muda usia ini, dia menyembah kepada Tuhan dengan rendah hati. Kerendahan hati adalah yang Tuhan dapat melihat bahwa hidup ini adalah hidup yang boleh berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan ia taat, tekun, setia mencari Tuhan sendiri. Kalau dia masih muda, tapi ia taat, tekun, setia mencari Tuhan, itulah yang Tuhan nilai. Kita sekarang ini kan, saya boleh dapat melihat bahwa anak-anak muda ini makin hari hanya sebagian kecil yang taat kepada Tuhan, tekun dan mencari Tuhan. Kalau sudah dibaptis 2-3 bulan memang dia setia kepada gereja dan kepada Tuhan, tapi selebihnya sudah nggak datang lagi beribadah. Kita tahu bahwa mencari Tuhan itu adalah hal yang wajar. Tidak sulit kita datang kepada Tuhan. Kita hanya menyerahkan diri hidup kita kepadanya dan hanya berkata, Tuhanlah yang kau berkuasa dalam hidup ini. Batal ini, itulah yang berkenan. Masih lebih lagi, tetapi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu ialah layak, orang yang percaya kepadanya, menyembah kepada Tuhan rendah hati, takut dan tekun. Lalu siapakah orang muda itu? Orang muda itu adalah Daud. Daud sendiri yang olehnya dapat kita baca dalam Mazmur, maka dia sejak masih kecil pun
dia sudah menyembah kepada Tuhan karena dia belajar dari pengalaman hidupnya. Kita juga belajar dari pengalaman hidup kita, baik suka dan duka, kita tetap mencari Tuhan. Bukanlah yang senang aja mencari Tuhan, kalau menghadapi susah kita tinggalkan Tuhan, tetapi semuanya kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Karena itu baiklah kita semua yang ada pada hari ini, hari Minggu pertama di bulan yang ke-6 ini, kita mau mengikuti apa yang ada pada firman Tuhan, bahwa Tuhan tetap menilai akan hati, bukan melihat postur tubuh, bukan melihat akan wajah tubuh, tetapi melihat akan hati kita, apakah hati kita baik atau tidak. Oleh karena itu, Daud orangnya, Daud tipe orang yang menyembah kepada Tuhan, Daud tipe orang yang rendah hati, Daud tipe orang yang taat dan tekun, setia mencari wajahnya di pagi dan petang. Kalau kita dapat membaca dalam kitab Mazmur pasal 31, itu bahkan semua sebagian besar juga di dalam kitab Mazmur ada tulisan Daud yang olehnya dia merendahkan diri. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal 2 Samuel kita boleh dapat melihat bahwa pada waktu tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, maka dia seorang raja, pakai pakaian raja, tetapi dia menari-nari. Maka anak dari Saul yaitu Milka meranggap rendah kepada dia, bahwa dia melanjari dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli memuliakan nama Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ini kita mau mengambil contoh seperti Daud, supaya hidup kita boleh layak kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh mendengar sedikit firman Tuhan yang olehnya mengambil contoh seperti Daud dan bukan mengambil contoh seperti Saul. Karena Saul ketinggian hatinya, kesombongannya, keangkuhannya membuat dia takhta akan diambil oleh Daud. Daud seorang yang muda, Daud seorang yang rendah hati, Daud seorang yang suka menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua kami yang ada pada saat ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini, supaya Tuhan memberkati akan mereka Bapa. Tuhan menyertai akan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang tidak hadir. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sengaja tidak hadir. Tuhan Engkau menolong akan mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara ini yang saat ini mengalami krisis nasional dengan virus corona. Tapi kami percaya Tuhan juga terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada pada saat ini, baik kelompok kecil, kelompok besar, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau membelakan kami semua yang ada. Bahkan kelompok-kelompok luar, Tuhan Engkau menolong dalam ketekunan mereka Bapa. Pada kelompok luar nasional yang terdiri dari suku kaum dan bahasa, mulai dari Sabang sampai Merauke, berdoa setiap hari jam 9 malam untuk bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tolongkan kami supaya sebentar kami akan mengikuti pertemuan terus. Biarlah pertemuan ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pada pagi ini kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di panggilan tugas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, melalui firman-Mu pada pagi ini. Tuhan yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak kepada saudara. Begitu luar biasa dalam mengingatkan kami untuk kami menjadi umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang taat pada Engkau, yang tidak melanggar daripada dia Tuhan kehendakmu. Di mana pada pagi ini kami telah mengikuti perjamuan kudus.
Kami boleh mengingat akan pengorbanan yang luar biasa. Engkau rela mati bagi kami menebus segala dosa-dosa kami. Kematian-Mu yang luar biasa di atas bukit Jogja, menebus segala dosa-dosa kami sebagai umat-Nya. Kami percaya pada Tuhan yang menyatakan di mana kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang selalu Tuhan setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau saat ini ya Tuhan kami ya Tuhan, boleh ya Tuhan menikmati akan berkat melalui perjamuan kudus pada pagi ini. Tuhan yang memberkati akan kami semua. Bila Tuhan mengurapi akan kami semua para pelayan yang siap untuk melayani Engkau pada pagi ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah roti lewat kepadamu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterusan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Angkatlah gelas canggung dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ia perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali makan minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kembali kami menaikkan pujian syukur kami pada Engkau ya Bapa. Kalau melalui perjuangan kudus pada pagi ini, di mana Tuhan pimpin kami seluruh umat-Nya. Jadi umat-umat Tuhan yang tidak pernah yang telah meninggalkan Engkau. Jadi umat-umat yang tak setia Allah yang mengampuni atas segala dosa-dosa kesalahan bagi kami. Bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan pada pagi ini, mereka boleh beribadah di rumah-rumah mereka masing-masing. Kami percaya lawatan menyatakan setiap jemaat-jemaat untuk mereka menjadi jemaat Tuhan yang selalu yang Tuhan hidup dalam kasih Tuhan, yang dijauhkan dari segala bentuk kejahatan apapun, yang dijauhkan dari segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Kami percaya melalui pengorbanan Tuhan di atas bukit Jogja, Tuhan yang menyatakan kami hingga Engkau rela menggantikan kami menebus segala dosa-dosa kami, di mana kami telah ditebus dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu untuk apa-apa di atas kayu salib. Kami telah diselamatkan oleh Engkau, yang umat-umat mengenal, menjadi umat-umat memuji yang selalu meninggikan dan memuliakan nama Engkau. Terlebih Tuhan yang memberkatikan Bapak Kepala Sidang kami, menjadi gembala yang selalu membalakan doa-doanya dengan penuh cinta kasih. Dan Tuhan yang memberkatikan kesehatan Bapak Kepala Sidang kami, pulihkan seluruh dunia Bapak Kepala Sidang kami dapat melayani Engkau dengan secara maksimal dengan luar biasa Tuhan. Tetap bergandengan tangan dengan Ibu Gembala dan terlebih dengan para ya Tuhan jemaat Tuhan, dengan para ya Tuhan majelis-majelis gereja, dengan para pejabat-pejabat gereja yang dipersatukan oleh kasih Tuhan.
Kami percaya melalui perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan akan gereja Belapan Tuhan. Dari segala kebutuhan ya Tuhan mencukupkan segala-galanya. Dari bentuk biaya operasional gereja ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan, kami percaya di tengah virus corona ya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang pimpin akan gereja Belapan Tuhan. Biar virus corona ini dapat segera berlalu dari Indonesia ini, lebih dari kehidupan setiap umat Tuhan. Tuhan yang memberkati negara kami, negara Indonesia ini. Jadi negara yang berdaulat penuh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, dari para pemimpin kami, pemimpin yang benar-benar berbijaksana. Mendapat Tuhan kami kembali diizinkan untuk beribadah di dalam rumah-Mu di Bero 44. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan akan jam ibadat kami dalam tangan kasih-Mu dan memberkati kami pada pagi ini dengan berkat sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasihan Tuhan, saudara dari semangat, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan pulang dan menyembah kata kepada Tuhan. Pulang dari damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah dalam persekutuan dan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian, mulai pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin.